warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya AKF dalam kanal Kusuma. Kali ini saya akan membahas tentang buku Mustalahul Hadis atau ilmu mustalah hadis karangan Abdul Qadir Hasan yang diterbitkan oleh penerbit Diponegoro, Bandung. Saya menyampaikan ilmu ini bukan karena ahli, tapi karena mencoba mengingat-ingat pelajaran yang pernah saya terima dulu di bangku kuliah, sehingga saya mencoba untuk belajar bersama, sehingga untuk diri saya sendiri bisa mengingat kembali dan lebih memahami. Semoga juga bisa menambah wawasan atau ilmu bagi yang melihat video ini. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu hadis. Hadis artinya yang baru atau khobaron atau kabar. Hadis dalam istilah ahli hadis ditujukan kepada atau artinya khobaron atau kabar yang berisi ucapan, perbuatan, kelakuan, sifat, atau kebenaran yang orang katakan dari Nabi Muhammad SAW. Entah itu kabar hadis itu atau kabar itu sah atau tidaknya. Jadi intinya ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan atau ketetapan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga disebut sunnah, bisa juga disebut khobar dan athar. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa yang mengandung sabda Rasulullah SAW itu adalah hadis. Hadis yang menurut pemeriksaan benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW itu dinamakan hadis sahih atau sah. Jadi ini terkait kualitas hadis, apakah sah atau tidaknya, atau sahih atau tidaknya, itu menurut kualitas.
Hadis yang menurut pemeriksaan betul atau tidaknya, atau belum atau benarnya, itu disebut hadis dhaif atau lemah. Jadi kalau hadis itu dianggap lemah atau belum terlalu kualitasnya di bawahnya sahih atau hasan, itu biasa disebut hadis dhaif. Jelasnya, dalam ilmu hadis, meskipun itu dhaif, tetap disebut hadis, karena dhaif bukanlah hadis palsu. Jadi hanya kualitasnya saja yang tidak sebagus hadis sahih atau hasan. Untuk contoh terkait hadis sahih, saya akan bacakan sebuah hadis sahih. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dzal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhin. Artinya, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, engkau akan dapati sejahat-jahat manusia pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang datang kepada satu golongan dengan satu muka dan kepada golongan lain dengan satu muka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dikatakan sahih atau benar ucapan Rasulullah SAW karena orang-orang yang menceritakannya atau yang meriwayatkannya semua adalah orang yang dipercaya atau tidak ada yang tercela. Kita lanjutkan contoh hadis dhaif. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'il haidu walan nufasan minal qur'ani syai'an. Artinya, dari Jabir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh perempuan yang berhaid dan perempuan yang bernifas membaca satupun ayat dari Al-Quran. Ini dianggap hadis dhaif karena sesudah diperiksa hadis ini lemah, yakni bukan sabda Nabi, karena di antara orang-orang yang membawa omongan tersebut ada seorang tukang cerita atau perawinya itu dianggap suka memalsukan hadis. Kalau hadis ini yang dianggap memalsukan hadis adalah Muhammad bin Al-Fadl. Jelasnya, dalam ilmu hadis ini
hadis tersebut dhaif dikarenakan ada salah satu periwayat atau orang yang menceritakan hadis itu dianggap sering atau pernah ditemukan hadis palsu, berapa kali memalsukan hadis palsu atau mengucapkan hadis palsu. Akan tetapi meskipun dhaif, itu masih dianggap hadis, bukan hadis palsu. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya terkait ilmu hadis, hadis sahih dan hadis dhaif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.